Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Konsep dari persamaan trigonometri sendiri. Namun sebelum itu kita harus ingat kembali tentang konsep sudut berelasi. Akan saya jelaskan ulang sedikit bahwa di kuadran 1 itu semua bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Oke. Dan diingat kembali pula bahwa bahwa jika rumusnya 90 derajat ataupun 270, dia berubah. Misalkan sin bakal menjadi cos dan cos bakal menjadi min sin. Dan 180 dan 360 dia bakal bernilai tetap ya. Itu yang wajib kita ingat. Namun karena kita di sini akan menyelesaikan tentang persamaan trigonometri, maka kita akan menggunakan konsep yang 180 dan 360. Karena berdasarkan bentuk dasar fungsi trigonometri sendiri, yaitu sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Maka kita akan menggunakan 180 dan 360. Oke, kita masuk ke rumus persamaan trigonometri yang pertama, yaitu sinus. Oke, kita masukkan bentuk dasarnya yaitu sin X sama dengan sin alfa. Kita tahu sendiri tadi dari sudut berelasi bahwa kalau sin yaitu berarti yang di kuadran 1. Ya, yang di kuadran 1 kita ambil. Maka kita masuki pula. Berarti kalau di kuadran 1 berarti kecil dari 90. Besar dari 0. Namun di sini bisa jadi besar dari 360. Maka kita masukkan 360 ditambah alfa. Nah, di sini ditambah dengan kelipatan 360. Kenapa 360? Karena periode sinus sendiri yaitu 2V atau 2 dikali 180. Maka kita hasilkan yaitu alfa ditambah kelipatan 360. Oke, kenapa di sini 360-nya tidak dituliskan? Karena jika lebih dari 360 ditambah alfanya, maka dia akan tidak masuk ke kategori. Karena sudut itu hanya sampai 360, maka kita hanya buat alfa ditambah kelipatan 360. Oke. Yang kedua yaitu sin. Yaitu berarti di kuadran 2. Oke, di kuadran 2 ya. Nih, di kuadran 2. Maka yang dapat kita ambil berarti 180. Ya, 180 dikurang alfa. Karena jika kita ambilnya yang 90, maka dia tidak boleh karena bakal menjadi cos. Oke, berarti 180 dikurang alfa ditambah kelipatan 360. Nah, karena di sini 180 dikurang alfa berarti masih dapat mencukupi. Karena kecil dari 360, maka rumusnya menjadi 180 dikurang alfa. Oke. Terus masuk ke poin kosinus. Kosinus sendiri tadi berdasarkan fungsi trigonometri yaitu cos X sama dengan cos alfa. Nah, cos kita ambil. Sini, semua yang positif ya pasti, sin enggak. Nih, berarti yang cos. Berarti di kuadran 4. 1 dan 4. Nih, kita ingat lagi. Berarti kalau di kuadran 1, kita ambil yang 360 ditambah alfa, sama seperti sinus tadi. Kelipatan 360. Sama karena periode dari kosinus juga sama, yaitu 2V. Maka dapat diambil kesimpulan yang rumus pertama, alfa ditambah kelipatan 360. Oke. Yang kedua, dari kuadran yang 4. Kita hanya bisa mengambil yang 360 dan 180. Tapi karena di kuadran 4 kita hanya dapat 360 dikurang alfa.
Oke, baru ditambah kelipatan 360. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 360-nya tidak boleh. Maka dari itu kita ambil jadinya min alfa ditambah kelipatan 360. Nih, rumus yang kedua dari kosinus. Oke, bahas rumus yang ketiga dari tangen. Rumus tangen. Fungsi dasar. Bentuk dasar fungsi trigonometri tangen yaitu tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, tangen sendiri kita ambil dari sini ya. Nih, di kuadran 3 dan di kuadran 1. Oke, berarti ini kuadran 1 dan kuadran 3. Di kuadran 1 ini harusnya 360 ya, bukan 180. Maaf, saya salah tulis. 360 ditambah alfa sama seperti yang tadi, maka didapatlah alfa ditambah kelipatan 180. Kenapa di sini 180? Karena periode tangen menurut grafik fungsi trigonometrinya yaitu satu periode, maka 180. Nah, yang di kuadran ketiga yaitu 180 ditambah alfa juga, maka hasilnya sama. Jadinya alfa ditambah kelipatan 180, jadi kita ambil satu saja. Oke, jadi kesimpulannya rumus persamaan trigonometri sinus yaitu alfa ditambah kelipatan 360 atau 180 dikurang alfa ditambah kelipatan 360. Yang kosinus yaitu alfa ditambah kelipatan 360 atau min alfa ditambah kelipatan 360. Yang tangen yaitu alfa ditambah kelipatan 180. Sekian penjelasan dari saya, Khairunisa, dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.